Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Jakarta tahun 1960-an terasa seperti medan tarung berbagai macam operasi intelijen. Agen CIA bermain, MI6 bermain, agen Soviet jangan ditanya, Tiongkok juga ada. PKI pun tidak ketinggalan, demikian pun dengan kelompok-kelompok lainnya ikut bermain dalam perebutan pengaruh. Nah, di seputaran pertarungan intelijen kala itu ada satu nama yang sempat menjadi pergunjingan. Orang itu adalah Pater Beck. Bagi kalian yang mengikuti kisah sejarah di seputaran tahun 1965, pasti sering banget membaca sempalan kisah dan konspirasi tentang rohaniwan yang satu ini. Pater Beck adalah seorang anti komunis yang kerap dituduh sebagai agen CIA dan menginfiltrasikan gagasan-gagasan politik ke tokoh-tokoh nasional. Bahkan ide untuk mendirikan garis politik berhaluan korporatif yang hingga kini kita kenal sebagai Golkar disebut datang dari Pater Beck. Benarkah demikian? Get your coffee and let's get it started. Ada beberapa sumber kisah tentang Pater Beck yang bernama lengkap Josephus Gerardus Beck. Buku Propaganda and the Genocide in Indonesia tulisan Saskia E. Wieringa dan Nur Syabani Kacasungkana misalnya menjelaskan bagaimana Pater Beck terlibat dalam aksi-aksi politik di seputaran tahun 1965. Sementara buku lainnya misalnya Pater Beck SY Larut Tetapi Tidak Hanyut tulisan JB Sudarmanta membatasi peran Pater Beck hanya pada kegiatan filosofis dan spiritual, bukan politik praktis. Buku-buku lain yang bisa kalian cek juga adalah tulisan Salim Said dari Gestapo ke Reformasi dan buku Feeling Threatened tulisan Mujibur Rahman. Untuk memahami aksi Pater Beck, kita perlu melihat konteks persoalannya. Di sekitaran tahun 1965, benturan ideologis memang sangat kuat terasa. Komunisme, nasionalis, Islam, dan ideologi-ideologi lainnya saling berkontestasi secara keras. Belum lagi ada militer yang juga punya kepentingannya sendiri. Adapun gerakan anti-komunis cukup kuat terasa di kelompok Katolik. Pater Beck sendiri berkebangsaan Belanda. Ia lahir pada 12 Maret 1917 di Amsterdam. Di tahun 1938, ia ikut pendidikan misi Yesuit di Yogyakarta. Peran besarnya tentu saja ada dalam gerakan perlawanan terhadap komunisme. Bukan rahasia lagi, kongregasi Yesuit seperti pernah dituturkan oleh Romo Frans Manyi Suseno memang cukup keras melawan komunisme. Nah, Pater Beck sendiri disebut menggalang aliansi dengan militer untuk tujuan menghadapi PKI. Beberapa sumber menyebut ia dekat dengan Ali Murtopo yang menjadi kepala operasi khusus atau OPSUS. Kedekatan ini diamini oleh Romo Dik Hartoko, seorang pastor dan budayawan pendiri majalah kebudayaan Basis yang bahkan menyebut ide soal sekber Golkar berasal dari Pater Beck. Ini berangkat dari gagasan negara korporatif seperti yang dilaksanakan di Portugal pada tahun 1930-an. Pater Beck juga memberikan pelatihan kepada para pemuda Katolik dalam program yang dikenal dengan nama Kasebul atau kaderisasi sebulan yang diadakan di Yogyakarta. Kasebul ini sempat jadi pro kontra. Banyak penulis yang menilai gerakan ini sebagai latihan fisik dan mental untuk pertarungan melawan gerakan komunisme. Walaupun sebenarnya yang dilakukan adalah mempersiapkan para pemuda ini secara fisik dan mental untuk menduduki jabatan di parlemen dan pemerintahan. Banyak dari jebolan Kasebul ini aktif di PMKRI maupun menduduki posisi tertentu di pemerintahan dan parlemen. Pater Beck juga dituduh menjadi orang yang ada di balik narasi-narasi yang hadir saat demonstrasi mahasiswa yang anti Soekarno dan PKI. Saskia Wieringa menyebut Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI yang getol melawan PKI di tahun 1965 mendapatkan pelatihan dari Pater Beck. Ia jugalah yang memformulasikan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Wartawan AFP Brian May pernah menuduh aliansi Pater Beck dengan militer dilakukan karena tidak mau beraliansi dengan kelompok Islam. Hal ini membuat Pater Beck kerap diposisikan sebagai musuh Islam. Namun hal ini dibantah oleh Yusuf Wanandi, salah satu sosok yang pernah ikut dalam gerakan Pater Beck. Seperti dikutip dari buku Gestapo 65 tulisan Salim Said, Wanandi menyebut ketika HMI diserang terus-menerus oleh PKI misalnya, PMKRI menjadi yang terdepan membela. Walaupun demikian memang ada konsen ketika pada sidang MPRS 1968 muncul wacana menghidupkan kembali Piagam Jakarta yang menjurus pada usulan agar Indonesia menjadi negara yang berdasarkan syariat Islam. Ini sempat membuat beberapa kelompok Katolik merasa cemas. Terkait hal ini, Romo Frans Manyi Suseno pernah menyebutkan bahwa di antara kelompok Katolik sendiri pada masa itu terjadi perbedaan pendapat.
Tidak sedikit tokoh Katolik yang tidak sepakat dengan gerakan Paterberg. Romo Magnis menyebutkan bahwa sebagai minoritas seharusnya Katolik tidak bisa mengambil sikap berseberangan dengan Islam. Konteks perbedaan pandangan ini juga diamini oleh Romo Dik Hartoko. Banyak pastor Katolik yang tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Paterberg yang terlibat dalam politik praktis. Salah satu yang mengkritik adalah Pater Adolf Huycken SY. Lalu bagaimana dengan relasi Paterberg dengan CIA dan benarkah ada hubungannya dengan jaringan anti komunis di Australia? Well, ini akan kita bahas di part 2 ya. So, stay tune. Pada akhirnya gerakan Paterberg ini menjadi salah satu lembaran bukan hanya dalam sejarah Indonesia saja, tetapi juga dalam agama Katolik. Romo Dik Hartoko menyebut sebelum tahun 1970-an belum ada larangan dari Vatikan bagi para pastornya untuk terlibat politik praktis. Pasca tahun 1970, Vatikan mulai melarang aktivitas politik praktis para pastor. Ini kemudian ditegaskan lagi lewat Code of Canon Law atau Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, tepatnya di Canon 285. Ini merupakan hukum fundamental dalam Gereja Katolik. Apapun itu, masih banyak bagian dari kisah Paterberg yang menarik untuk digali. Ini jadi penggambaran pertarungan ideologis yang terjadi saat itu dan harus kita jadikan catatan, bukan untuk saling menyalahkan tentunya, tetapi untuk belajar agar negara ini ke depannya bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa yang bisa kalian maknai dari kisah Paterberg ini? Berikan pendapatmu.